Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang teori tujuan negara. Tujuan negara ini memiliki arti penting bagi negara itu sendiri. Sehingga beberapa negara itu mencantumkan tujuan negaranya dalam konstitusi negaranya sendiri. Tentunya setiap negara itu memiliki tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang sejarah negaranya, budaya maupun pandangan hidup masing-masing negara. Maka dari itu timbullah perbedaan dalam menentukan cara untuk mencapai tujuan negaranya, termasuk juga cara dalam menentukan sistem hukumnya. Dalam teori ilmu negara, ia melihat tujuan negara dari tiga sudut peninjauan. Yang pertama adalah tujuan negara yang berkaitan dengan tujuan akhir manusia. Dalam teori ini, tujuan negara ini sangat berkaitan dengan agama, yang mana bertujuan agar manusia itu mencapai keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Dalam teori Agustinus yang merupakan seorang Kristiani yang sangat teokratis, ia menyebutkan bahwa negara itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah Civitas Dei. Civitas Dei ini merupakan negara yang sangat taat akan aturan dan cita-cita agama, yang mana ia akan membawa rakyatnya untuk mencapai keselamatan dan kesejahteraan. Civitas Dei ini juga bisa disebut dengan negara Tuhan. Civitas Dei ini merupakan sebuah organisasi gereja yang berada di bawah pimpinan paus yang bersifat abadi. Yang kedua adalah Civitas Terrena. Negara ini yang tidak sesuai dengan aturan maupun cita-cita agama. Bahkan negara ini itu membawa kesengsaraan dan kekacauan pada rakyatnya, sehingga disebut dengan negara dunia. Civitas Terrena ini adalah organisasi negara yang berperan sebagai alat untuk menumpas musuh-musuh gereja. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah yang merupakan seorang filosof dan teolog Islam yang mengutarakan bahwa tujuan negara menurut syariah atau hukum-hukum Tuhan adalah dengan cara memberikan fasilitas pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih menyempurnakan akhlak manusia, menegakkan keadilan dan kebenaran untuk seluruh kehidupan manusia. Dalam teori ini, negara yang dikaitkan dengan tujuan akhir manusia, yang mana negara diharapkan menjadi tutor untuk masyarakatnya. Maka negara memberikan jaminan dan kesempatan pada rakyatnya untuk mencapai tujuan akhir hidupnya sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama masing-masing. Sudut peninjauan yang kedua adalah tujuan kekuasaan. Dalam teori ini menjelaskan bahwa tujuan negara adalah semata-mata hanya untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Shanyang yang merupakan salah satu sarjana yang mengemukakan bahwa untuk mencapai kekuasaan yang semata-mata ini, ia membuat slogan supaya negara kuat, maka rakyat harus lemah dan bodoh, dengan cara menjatuhkan aspek kebudayaan. Karena kebudayaan ini merupakan kelemahan dari penguasa yang dapat membuat kerugian bagi penguasa. Jika aspek kebudayaan ini jatuh, maka rakyat akan melemah dan bodoh, sehingga tidak akan banyak yang menuntut penguasa. Bahkan dapat dikendalikan agar mendukung kedudukan penguasa. Sudut peninjauan yang selanjutnya adalah tujuan kemakmuran. Dalam teori ini, tujuan kemakmuran ini dibagi menjadi tiga, yaitu kemakmuran negara, kemakmuran individu, dan juga kemakmuran rakyat. Yang pertama ini adalah kemakmuran negara. Kemakmuran negara ini secara teoritis
tujuan negara ini adalah untuk kemakmuran rakyat, akan tetapi yang melaksanakan secara absolut adalah negara. Negara yang dimaksud di sini adalah raja dan para bangsawan. Maka kepentingan umum ini ditentukan secara sepihak oleh raja yang mempunyai kedudukan untuk menentukan segalanya, termasuk untuk mencari kemakmuran untuk dirinya dan kelompoknya. Sementara rakyat hanya diam menunggu kemakmuran rajanya penuh dan mendapatkan tumpahannya. Yang kedua adalah kemakmuran individu. Di sini rakyat harus bersikap aktif untuk mencapai kemakmurannya secara individu. Kebebasan tiap warga dalam mencari kemakmuran ini dilindungi oleh hukum, sehingga terbentuknya negara hukum. Yang pertama adalah negara hukum liberal. Yang terakhir adalah kemakmuran rakyat. Yang di sini yang diutamakan adalah isi atau materi dari ketentuan hukum, harus untuk kemakmuran rakyat. Jadi tugas dan tujuan negara ini hanya untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah tidak lagi terikat pada bentuk formal undang-undang. Maksudnya, jika terjadi bencana di suatu daerah, maka pemerintah dapat memberikan bantuan secara langsung tanpa menunggu adanya undang-undang. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori tujuan negara menurut para ahli. Yang pertama, teori Plato. Teori Plato menyatakan bahwa negara memiliki tujuan untuk memajukan kesusilaan manusia, baik secara individu ataupun secara sosial. Yang kedua, teori negara kekuasaan yang dicetus oleh Shang Yang dan Niccolo Machiavelli. Menurut Shang Yang, tujuan negara adalah memperluas kekuasaan yang sebesar-besarnya. Tujuan itu dapat dicapai dengan cara mempersiapkan tentara yang disiplin, kuat, dan bersedia menghadapi segala kemungkinan yang muncul, sehingga membuat negara tersebut lebih kuat. Menurut Machiavelli, tujuan negara adalah memperbesar dan menghimpun kekuasaan negara agar dapat menciptakan kemakmuran untuk rakyatnya. Tetapi rakyat juga harus rela berkorban untuk mencapai kejayaan negara. Yang ketiga, teori negara hukum. Teori negara hukum dicetus oleh Kripke dan Immanuel Kant. Menurut ajaran negara hukum, negara bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum yang berpedoman pada hukum dan juga memuat hukum yang berlaku, sehingga kekuasaan ataupun alat pemerintahannya semua didasarkan atas hukum. Semua rakyat tanpa terkecuali seperti presiden, alat pemerintahannya, anggota pemerintahan rakyat harus taat kepada hukum, karena yang berkuasa di negara itu hanyalah hukum. Rakyat juga tidak boleh bertindak semena-mena yang bertentangan dengan hukum. Tetapi positifnya, dalam negara hukum, hak-hak rakyat sudah dijamin sepenuhnya oleh negara dengan syarat rakyat juga berkewajiban memenuhi seluruh peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lalu ada teori negara kesejahteraan yang dicetus oleh Mr. Cronenberg. Tujuan negara berdasarkan teori ini adalah mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, negara dijadikan sebagai poin utama atau acuan utama dalam mencapai tujuan bersama. Apa tujuan bersamanya? Tujuan bersamanya adalah membentuk suatu tatanan masyarakat yang di dalamnya terdapat kebahagiaan, keadilan sosial, kemakmuran bagi seluruh rakyat di negara tersebut. Yang terakhir, teori negara polisi yang dicetus oleh Immanuel Kant. Menurut teori negara polisi, negara hanya bertujuan semata-mata untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara, dan juga melindungi hak-hak kebebasan warganya. Untuk mencapai hal-hal tersebut, teori negara polisi membentuk peraturan perundang-undangan
yang diharuskan untuk dipatuhi oleh masyarakat dan juga memuat kehendak seluruh rakyat. Tetapi negara tidak boleh ikut campur dalam urusan pribadi ataupun ekonomi rakyatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cantika Nista Lapuri. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara sosial. Negara sosial adalah negara yang bertanggung jawab secara penuh terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Prinsip dan pemahaman negara sosial ini lahir dikarenakan penolakan terhadap negara liberal, di mana negara liberal menolak bertanggung jawab secara penuh, bahkan tidak ada pertanggungjawaban untuk kesejahteraan masyarakatnya. Di sini saya akan menjelaskan dua, yaitu kritik terhadap paham negara liberal dan catatan tentang pendekatan normatif. Yang pertama, kritik terhadap paham negara liberal, yaitu menurut yang liberalisme ya, tugas negara itu hanyalah memelihara keteraturan, perlindungan hukum, dan pertahanan negara, tanpa harus bertanggung jawab dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan di bidang sosial, ekonomi, budaya, begitulah. Alasan dari paham ini adalah negara itu memberi kebebasan penuh kepada masyarakatnya dalam bertindak dan tidak mencampuri urusan masyarakatnya sedikit pun. Selanjutnya, untuk pendekatan normatifnya. Di sini para buruh itu sudah sadar bahwa mereka itu harus mengubah nasibnya, mengubah nasibnya. Mereka tidak bisa berdemo secara terang-terangan karena kalah dalam tingkatan sosial kelas dengan penguasa-penguasa. Mereka itu hanya berdemo ketika kebutuhan pokoknya tercampuri dalam keadaan krisis, begitulah. Nah, si pendekatan normatif ini berkaitan dengan asas kemasyarakatan, perilaku, begitu, dan budaya, begitulah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Abbas Nur Khalid menjelaskan tentang pengertian negara sosial. Namun sebelum mendalam tentang pengertian negara sosial, saya di sini ingin mengklarifikasikan kebanyakan misunderstanding tentang negara sosial dan negara sosialis. Oke. Pada dasarnya, negara sosial dan negara sosialis, keduanya memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama, yaitu mewujudkan terbentuknya kesejahteraan masyarakat. Namun, yang menjadi perbedaan di antara keduanya, yaitu cara pengaplikasian atau pengimplementasian dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Teruntuk negara sosialis, mereka dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil, selaras, bebas, seperti itu, mereka mentiadakan atau menghapus hak milik pribadi, persoalan-persoalan prinsip dan moral atas masyarakatnya, sehingga tidak sembarangan orang dapat memiliki hak tanah, rumah, atau mendirikan usaha pribadi. Namun itu semua dikelola dalam satu keorganisasian, yaitu negara. Disitulah cara pandang negara sosialis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Namun berbanding terbalik dengan perspektif negara sosial, beranggapan bahwa kesejahteraan masyarakat itu bukan berada pada prinsip dan moral masyarakat, namun struktur masyarakat manakah yang perlu pengoptimalan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat ini, dengan dibantunya ilmu-ilmu sosial lainnya seperti hukum, politik, dan lain sebagainya dalam mensupport mewujudkannya kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasannya negara sosial bertanggung jawab atas usaha dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan, itu perlunya dorongan partisipasi masyarakat. Nah,
Adapun praktek-praktek atau bentuk-bentuk yang dilakukan suatu negara di zaman sekarang yaitu seperti contohnya pemerintah menyediakan atau menyelenggarakan sistem persekolahan, pendidikan, membangun fasilitas-fasilitas umum seperti yang sudah kita ketahui bersama, infrastruktur pembangunan yang struktur-struktur mana saja yang perlu optimalan. Nah, contohnya seperti dalam sistem pendidikan di mana pemerintah membuat kebijakan tentang beasiswa bagi masyarakat kurang mampu. Nah, namun bagaimana dengan masyarakat yang mampu? Apakah dia tidak dapat beasiswa juga gitu? Nah, pemerintah menyikapi tidak hanya memberikan beasiswa pada masyarakat yang kurang mampu, namun beasiswa berprestasi juga dapat diraih oleh masyarakat yang mampu atau golongan manapun dapat mendapatkan beasiswa tersebut atas persyaratan tertentu. Nah, kewajiban dasar utama itulah yang menjadi perumusan kesejahteraan umum sebagai tujuan suatu negara. Nah, dapat di pengandaian ada dua, yaitu bahwasanya negara tidak hanya bertujuan pada dirinya sendiri, namun suatu negara harus bermanfaat bagi masyarakatnya. Maksud dari manfaat ini berpengertian dalam prinsip 3 dasar, yaitu tuntunan kebebasan atas masyarakatnya, yaitu yang kedua atas kesetiakawanan pemerintah atas masyarakatnya, khususnya pada golongan-golongan yang kurang mampu mengondisikan dirinya sendiri. Yang kedua, pengandaian bahwasanya negara itu sama halnya dengan satuan sosial. Negara berfungsi sebagai subsidiar, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya negara tidak hanya menjamin, atau negara merupakan pendorong atau perangsang terbentuknya kesejahteraan masyarakat atas partisipasi masyarakat itu sendiri. Lalu jika kewajiban dasar negara yaitu secara khususnya menjamin kesejahteraan masyarakat atas golongan-golongan lemah dalam bentuk solidaritas dan setakawanan, lalu timbullah pertanyaan, mengapa dalam suatu masyarakat atau golongan atau negara itu ada golongan-golongan tidak mampu atau golongan kalangan menengah ke bawah? Dalam etika politik, prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern, buah pikiran dari Franz Magnus Susino berpendapat bahwa memberikan pendapatnya bahwa sekurang-kurangnya atau sekurang mampuan, kelemahan atau kemiskinan dari golongan-golongan lemah itu bukanlah merupakan akibat dari orang tersebut sendiri atau individual itu sendiri. Namun kelemahan, kemiskinan, kekurangan dari mereka itu akibat dari kedudukan mereka lemahnya kedudukan mereka dalam proses kehidupan sosial, politik khususnya, dan sosial budaya masyarakat. Kedudukan mereka lemah. Akhirnya mereka tidak dapat menguasai proses-proses itu. Bahkan ketidakmampuan mereka atas kedudukan mereka itu membuat hak dan kepentingan mereka tidak tersampaikan atau menjadi penderitaan bagi mereka karena lemahnya kedudukan. Artinya ketidakmampuan mereka atas hak dan kepentingan adalah wujud dari ketidakadilan dari suatu masyarakat. Nah, dengan itu kewajiban atas perhatian yang dikhususkan terhadap golongan-golongan lemah bukannya hanya didorong oleh faktor kesetiakawanan, namun faktor ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga disimpulkan bahwa negara wajib bertindak adil, maka negara wajib mengutamakan golongan lemah atau kurang mampu, karena golongan lemah kurang mampu ini karena mereka kedudukannya lemah dalam berpartisipasi atau proses dalam kehidupan masyarakat, yang mana mengakibatkan
kepentingan mereka menjadi sebuah penderitaan bagi mereka, dan penderitaan mereka menjadi sebuah ketidakadilan. Maka ketidakadilan inilah yang harus ditindaki, menjadi kewajiban bagi negara. Maka negara wajib mengutamakan golongan lemah atau kurang mampu. Sekian, terima kasih. Saya Rina Dina Nopriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang keadilan sosial. Keadilan sosial adalah merupakan hak bagi warga negara Indonesia yang hidup bersama di dalam negara ini. Seperti yang kita ketahui bahwa makna sila kelima telah menjelaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti keadilan sosial di sini setiap warga negara itu berhak mendapatkan keadilan sosialnya masing-masing. Dalam keadilan sosial, perlakuan hukum tidak boleh dibeda-bedakan antara golongan atas maupun golongan bawah. Semua berhak mendapatkan kewajiban keadilan sosial ini secara adil dan setara dengan yang lainnya. Keadilan sosial bisa dilihat dari dua arti pokok, yaitu yang pertama secara formal. Secara formal yakni menuntut hukum agar berlaku secara umum. Yang kedua yaitu adalah secara material. Secara material yakni menuntut hukum agar sesuai dengan keadilan masyarakat. Tujuan utama keadilan sosial tidak hanya lain selain ingin mensejahterakan masyarakatnya. Perwujudan keadilan sosial di mana kita harus memberikan hak kepada orang lain apa yang dimiliki haknya demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Dengan itu kita harus berlaku adil ke setiap manusia agar terciptanya masyarakat yang sejahtera. Dengan itu kita sebagai mahasiswa wajib mendukung perjuangan rakyat-rakyat yang ada di Indonesia dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemiskinan struktural. Namun sebelum kita mengetahui lebih detail apa itu kemiskinan struktural, saya akan menjelaskan terlebih dahulu fungsi dari kemiskinan itu sendiri. Kemiskinan itu adalah sebuah kondisi di mana seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan dasarnya seperti mulai dari tempat tinggal, pangan, sandang, kesehatan, dan juga kebutuhan lainnya. Sedangkan pengertian dari kemiskinan struktural sendiri adalah sebuah kemiskinan yang terjadi dikarenakan dari struktur sosialnya yang tidak mampu menggerakkan masyarakat guna memanfaatkan sumber daya yang sudah disediakan. Di sini adapun menurut Sumerjan, kemiskinan struktural itu adalah di mana kemiskinan ini diderita oleh kelompok atau golongan masyarakat dikarenakan struktur sosialnya, namun sayangnya masyarakat tersebut itu tidak dapat menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya disediakan atau tersedia bagi mereka sendiri. Contoh dari golongan masyarakatnya itu seperti petani yang tidak mempunyai tanah untuk melakukan pekerjaan dari mereka sendiri, atau petani yang memiliki tanah kecil sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dari hidupnya. Contohnya yaitu petani yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, yaitu seperti ia tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dan juga keluarganya dalam makan sehari-hari. Adapun contoh dari golongan kemiskinan struktural lainnya seperti buruh, yaitu buruh ini sendiri pun dia tidak terlatih dan sehingga tidak memiliki kemampuan dengan baik. Adapun beberapa faktor dari kemiskinan struktural ini menurut beberapa ahli. Yang pertama itu ada dari menurut Sunarso, yang dimana dia menyatakan bahwa kemiskinan struktural ini terjadi dikarenakan ketidakmerataannya distribusi pendapatan, kesempatan dalam mendapatkan pekerjaan, akses dalam sumber daya, teknologi, modal manajemen, dan juga partisipasi dalam pembangunan. Sedangkan menurut Baswir, bahwasanya kemiskinan struktural itu penyebabnya itu dari faktor buatan manusia, yakni seperti kebijakan perekonomian yang tidak adil, penguasaan faktor produksi yang juga tidak merata, serta korupsi. Adapun contoh dari kemiskinan struktural ini seperti yang pertama, yaitu masyarakat Papua yang saat ini berada di garis kemiskinan akibat tidak memiliki keterampilan yang baik dalam sumber daya.
padahal sumber daya mereka itu adalah emas yang berlimpah. Yang kedua itu ada seseorang yang baru saja lulus dari universitasnya, menjadi pengangguran dan tidak bekerja karena tidak percaya dengan kemampuannya sendiri. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.